Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Kali ini saya mau share berbagi pengalaman selama saya bekerja ya. Ini lagi kebetulan bawa pasien STEMI ya. Persiapannya panjang. Ini pasien emergensi sebetulnya teman-teman. Jadi sebelumnya ada videonya, cuman saya karena privasi ya, tidak saya upload karena privasi lah, pokoknya nggak boleh, memang nggak boleh ketentuannya ya. Di sini saya share gimana perjalanan saya mulai dari TKP di daerah Jakarta Barat sampai Rumah Sakit Harapan Kita Jantung. Nah kebetulan pasiennya pasien jantung ya teman-teman. Di sini saya menyalakan rotator dan sirine ya, bahkan lampu utama saya nyalakan karena memang harus dibawa ke UGD. Tapi di sini saya tidak ngebut lah, harus stabil, tapi tidak lambat juga teman-teman ya, karena memang hanya butuh akses jalan aja. Nah di sini saya menyalakan dan mohon maaf bukan untuk ditiru, tapi ini memang keadaan emergensi, jadi saya melawan arus. Lihat ya, dari sisi kiri sudah terkunci karena ini pasien STEMI ya. STEMI itu jantung yang nggak bisa ditahan juga teman-teman, nggak bisa diintar-intar. Untuk serba salah ya, untuk ngebut juga nggak boleh karena guncangan itu bakal mempengaruhi keadaan pasien yang STEMI biasanya. Nah di sini bisa lihat teman-teman, hati-hati pokoknya, lihat mendengar sirine dan lihat ambulans, kasih jalan aja sih intinya sih gitu ya. Ini saya meminta, kadang-kadang seperti inilah, mereka nggak tahu emang ngerti atau gimana, memang kondisinya aja. Tapi memang kebetulan ini hari Senin, macet pakai banget, lihat di samping kiri saya. Nah saya ini minta jalur aja, agak sedikit kesusahan. Di sisi kiri saya itu masih nggak jalan, padahal yang di sisi kanan saya sudah macet teman-teman, sudah macet, bisa dilihat ya. Di sini saya agak tersendat, memang depannya itu macet parah. Sebenarnya ada di map saya tuh merah banget, cuman saya belum record si mapnya, nanti ada di akhir, mana menit-menit akhir saya record. Maaf ya teman-teman. Oke, pilihan saya di Jakarta itu memang alternatifnya adalah jalur busway ya teman-teman, karena itu akses yang lihat tuh kirinya, Masya Allah macet pakai pol itu lumayan sampai ujung. Cuman masuk busway ketika saya bawa pasien STEMI itu agak dagdik-dugder gitu teman-teman. Karena dia nggak bisa kena guncangan sedikit langsung ya panik lah gitu kan. Nah di sini makanya beberapa fungsi perawat juga harus bawa mobil karena bisa menilai keadaan yang harus dilihat ya. Karena di sini partner saya cuman berdua di belakang, karena unit ini pun disekat jadi nggak begitu bisa komunikasi. Saya hanya melihat aja, paling kru saya di belakang suka teriak kalau kondisi tertentu. Nah di sini saya sejujurnya pengen menghindari jalur busway ini, karena jalur busway Jakarta Barat ini termasuknya untuk mobil sebesar ini bumpy ya teman-teman, bumpy banget, berasa banget guncangannya. Tuh lihat. Nah ini juga jangan ditiru ya teman-teman, motor masuk jalur busway janganlah ya. Prioritaskan yang punya jalur mobil ya, busway-nya. Dan kebetulan mobil ini mobil ambulannya tipe HS besar yang biasa dipakai travel. Keuntungannya memang luas, enak, cuman untuk manuver agak susah, dan karena muatan dia kan besar banyak ya, jadi ketika diisi cuman beberapa orang agak terasa masih keras gitu suspensinya gitu kan, kurang inilah. Nah di sini saya alternatif nyari luar aja lah, saya cari aman karena kerasa banget bumpingnya. Untuk titik sini kayak karena saya udah begitu hafal, saya hindarin dulu aja. Memang agak resikonya di depan tuh lampu merah tertahan ya. Lihat aja nanti di persimpangan sebelum lampu merah pun bahkan saya tertahan teman-teman. Saya selalu ngasih kode dengan menyalakan sirenenya, masih bunyi tot. Nah kayak gini udah mulai nih. Beberapa yang mengerti alhamdulillah suka ngasih jalan, tapi kadang ada aja yang ya arogan sih, yang namanya manusia ya. Tapi ya saya maklumin aja, biarin aja, yang penting saya bisa lewat, udah gitu aja kalau prinsip saya mah. Nah nanti di depan ini lampu merah, sedikit di sini tertahan karena saya nanti minta ngasih kode. Kalau memang kondisi seperti ini teman-teman, kalau ada kode dari petugas ambulan
Kalau lampu merah jalan aja, yang penting maju pelan-pelan aja, pelan-pelan minta jalan ya. Tapi dan harus hati-hati ya, harus hati-hati. Karena sekali lagi pasien ini tuh tidak bisa ditahan, dientar-entar lah kasarnya, nggak bisa juga. Tapi nggak bisa juga saya pakai ngebut dengan catatan boleh sih ngebut, tapi jalannya harus halus lah. Tapi kan nggak mungkin, ini Indonesia. Nggak mungkin tidak ada bolong. Nah di sini saya minta jalur, minta buka akses. Untuk yang paling depan, mohon maju pelan-pelan Pak, tidak apa-apa Pak. Paling depan. Yang paling depan dekat lampu merah. Sampai batas ini pun saya masih belum masuk untuk jalur busway-nya teman-teman, karena ya saya nilai di sini masih bumpy banget teman-teman. Resiko terguncang, bukan hatinya ya, tapi guncangan itu menyebabkan gangguan pada kondisi pasien ya teman-teman, karena beresiko. Selengkap-lengkapnya alat-alat di ambulan tetap kurang prefer untuk penanganan selanjutnya. Di sini saya hanya penanganan awal aja sementara aja. Yang penting si pasien itu bisa stabil selama perjalanan, karena dia butuh tindakan khusus di rumah sakit. Jadi saya dari sini lebih halus di luar justru dibanding lewat jalur busway-nya. Kerasa banget, malah kadang-kadang suka banjir di jalur busway. Kalau saya sih memang kayak nggak ada irigasinya ya, sanitasi di sana. Dalam busway itu jalurnya nggak ada, ketutup sama separator. Ya Indonesia dibuka separator, orang pada masuk, ditutup ya aksesnya. Kadang-kadang kalau hujannya agak deras ada sedikit genangan, tapi nggak apa-apa, itu membantu banget sih ada separator. Jadi untuk pengguna pribadi tidak nakal masuk ke sana ya teman-teman. Dan makasih untuk Transjakarta suka mengizinkan, dan para driver busway-nya suka ngasih jalan dan suka ngasih pengertian. Sekali lagi terima kasih, saya sangat terbantu dengan ada jalur bapak itu. Kalau kondisi tertentu yang non jantung, saya biasanya masuk ke sana. Mau ngebut pun kayak misalkan pasien-pasien emergensi non jantung nggak begitu bermasalah ya, karena bumpy nggak terlalu. Tapi kalau jantung jangan harap guncangan dikit itu berpengaruh banget ya teman-teman. Di sini saya pun nggak ngebut ya, pengen ngebut andai jalannya mulus. Ini kan nggak mulus ya, cuman ya mau nggak mau lewat sini tuh agak sedikit effort, harus bersabar sampai kawan-kawan yang pengendara lain ini ngasih jalan. Alhamdulillah di sini dari 100% perjalanan 80%-nya alhamdulillah mereka pada mengerti, ngasih jalan terus ya. Nah untuk dari sini, dari daerah Samsat Jakarta, saya masuk jalur busway karena saya nilai di sini nggak terlalu bumpy seperti yang di belakang tadi ya teman-teman. Nah udah di sini saya merasa safe, rada lebih aman gitu, tambah nggak keganggu sama yang di pinggir. Resiko ya, karena kalau udah masuk busway terus ada pengendara lain kayak motor tuh, aduh bahayain banget teman-teman. Pokoknya jangan ditiru lah ya. Nah ini ada yang masuk tuh, kalau ini terbuka sih ya, semoga nggak ada lah. Janganlah please, jangan. Ini mobil HS aja yang tidak sebesar busway
sudah merasa jujur kesulitan buat saya, apalagi yang busway-nya ya yang gede banget, makanya sering terjadi kecelakaan karena ya salah pengendaranya sendiri. Ngapain masuk busway, itu versi saya. Silahkan komentar aja kalau punya versi yang lain gitu, tapi jujur taati aturan ya. Ini jalannya khusus punya mereka gitu. Saya aja nggak pernah maksain busway itu, walaupun saya nebeng, walaupun saya ada prioritas dan diperbolehkan gitu ya, tapi ya saya nggak pernah maksa teman-teman busway itu kalau ada di depan saya harus ngebut. Nggak, saya ngikutin mereka karena dengan kecepatan mereka aja udah cepet banget buat saya gitu. Cuman ini ya memang di bawah kecepatan mereka, bawa mobilnya sekitar kecepatan 40 sampai 50 km per jam aja. Saya nggak berani terlalu ini. Nah ini kayak yang jalan-jalan rusak ini nih, bukan rusak, sambungan sih, jembatan ya. Bener-bener saya kurangin kecepatannya, harus stabil bawahnya, bener-bener stabil. Oh iya, belum cerita ya. Untuk yang tahu silahkan komen aja, takutnya salah mohon saya dikoreksi juga. Ini pasien STEMI. Apa sih STEMI? STEMI itu adalah ST elevation myocardial infarction atau STEMI ya, salah satu serangan jantung yang paling berbahaya sih sebenarnya. Kadang nggak ketahuan, nyarinya di dada gitu tuh, tapi cirinya biasanya dia ngejalar nyerinya, entah dari dada ke leher atau dada ke punggung. Teman-teman perhatiin, biasanya kerasanya kayak ketusuk dan terasanya panas di dada gitu. Tapi masing-masing beda karakternya, tergantung level dianya ya teman-teman. Nah biasanya serangan jantung ini juga jenisnya itu adalah penyumbatan darah yang di otot jantung atau miokardiumnya gitu. Penyumbatan itu menyebabkan otot jantungnya rusak, jadi nggak bisa menyuplai darah dengan maksimal, bahkan mungkin bisa nggak tersuplai ya teman-teman ya. Ada banyak jenisnya, ada STEMI anterior, ada STEMI inferior, banyak lah. Kalau ngejelasin panjang banget, udah kayak kuliah saya nantinya. Nah tapi gejala-gejalanya aja sih yang kalau memang teman-teman mau tahu yang harus diantisipasi ya gitu kan. Biasanya bukan cuma nyeri dada ya gejala dari STEMI itu, yang jelas harus diwaspadai gitu. Misalnya muncul keringat berlebihan pas nyeri dada ya, ditambah dengan muncul keringat berlebihan, kesulitan untuk bernapas, mual, bahkan sampai muntah, dan nyeri pada sekitar tulang belikat tuh ke belakang dan depan itu, bahkan sampai rahang, bahkan perut atas tuh suka kayak ngunci, nyaru gitu. Ini nyeri apa gitu. Terus gangguan pencernaan juga bikin perut itu nggak nyaman banget. Yang jelas pasti efeknya kelelahan, pusing dan sakit kepala itu pasti ya. Dan denyut jantung juga meningkat dan nggak teratur, bahkan ada yang memang ya sampai nggak sadarkan diri gitu. Makanya resikonya bisa jadi kematian. Nah ini saya udah masuk flyover daerah Pesing. Ini sejujurnya nggak boleh ya teman-teman untuk kendaraan bermotor roda 2 itu masuk. Entah kenapa selalu bandel. Aduh, nah maaf, suka maksain masuk ke jalur flyover. Ini bahaya banget sebenarnya teman-teman ya, karena kalau ada angin besar dari samping, motor itu kempas dibanding mobil, karena bobotnya pasti beda ya teman-teman ya. Ya sekali lagi saya ngimbau sih mending jangan gitu kan, resiko. Jadi kadang steril nggak ada, tapi ya nunggu sakti dulu, nunggu polisi di bawah atau di atas tuh datang, akhirnya kena prank, ditilang dah. Karena jujur ini mungkin nggak banyak ya, tapi di berita-berita saya rasa banyak, kayak di Instagram info-info yang ada di Instagram atau media sosial suka banyak kecelakaan di sini. Memang fatal banget kalau yang udah di sini tuh maaf ya agak vulgar, memang sampai meninggal, bahkan kelindes sampai gepeng. Saya pernah nolongin di sini pas kebetulan ambulans motor ya, masih ambulans motor. Itu pun saya rada ragu naik ke atas gitu kalau nggak disterilin gitu tuh. Saya juga takut lah, manusia. Jadi tapi karena udah ada petugasnya yang mengamankan saya bantu evakuasi ke atas, dan kebetulan saya masih di ambulans motor waktu itu, dan di yang teman-teman rekan saya, partner saya di ambulans unit yang bantu evakuasi. Jadi saya tindakan pertama. Kodaannya memang ya tidak memungkinkan untuk ditolong sih sebenarnya. Ya persentasenya lebih tinggi banyak mohon maaf
kematian kecelakaan di atas ini tuh, karena memang berbahaya ya teman-teman. Sekali lagi saya ingin bawa aja sih, hati-hati. Oke, balik lagi lah ke STEMI aja kali ya, kita sharing aja, share yang punya ilmunya silahkan share di komentar. Kalau yang nggak yang mau saya salah tolong koreksi ya. Tapi STEMI juga kadang-kadang nyaru kayak GERD ya, nyerinya karena ada mual, ada nyeri dadanya ya. Tapi itu berbeda banget ya. Kalau GERD itu belum tentu STEMI gitu, tapi kalau STEMI bisa jadi dia punya GERD juga gitu kan. Yang jelas cara mengetahuinya itu selain dari gejala ya, memang harus ada pemeriksaan namanya EKG ya. Di EKG dilihat rekaman jantungnya, dan kebetulan pasien yang saya bawa ini memang sudah pernah dirawat di RS Harapan Kita Jantung teman-teman. Nah, di sini sudah ada mapnya, jadi kelihatan ya. Di sini masih oren biru karena jalur busway sebelah kanan ini lagi di shuttle busway-nya, haltenya lagi ada perbaikan, bisa kelihatan ya. Beberapa titik di depan untuk putar balik biasanya itu suka macet. Jakarta nggak begitu jauh sih, cuman ya memang ya banyak persimpangan, volume kendaraan yang tinggi. Saya sih maklum, wajar, pasti macet lah. Nggak mungkin nggak macet kalau kendaraannya banyak, pasti macet. Cuman ya lebih ke teratur, yang penting teratur ya. Tapi di depan saya masuk lagi jalur busway, untuk daerah sini jalur busway-nya rata, enak. Jadi nggak terlalu saya pikir panjang, masuk aja, nggak terlalu besar resikonya teman-teman ya. Untuk yang punya pengetahuan untuk di STEMI-nya atau punya pengalaman, silahkan komen aja di bawah. Saya juga masih dalam tahap mencari ilmu terus, kayak gimana sih gitu. Cuman ya karena saya lihat langsung aja, saya sebagai petugas medisnya yang nolong gitu kan, melihat langsung gimana sih reaksinya gitu kan. Karena memang nggak umum ya, penyakit ini tuh nggak umum, memang nggak banyak. Cuman ya bahayanya tinggi banget itu. Jantung bos, organ yang nggak pernah istirahat loh. Coba paru-paru, jantung itu organ yang nggak pernah istirahat. Makanya kalian harus menghargai kondisi tubuh teman-teman, dijaga kesehatannya, makanya dijaga ya. Sehat, pokoknya harus sehat lah semuanya teman-teman ya. Oke, ini saya masih perjalanan, tuh lihat kecepatannya sekitar 27-30. Nggak berani saya lebih, kadang saya lihat spion belakang, lihat kondisi pasien, ngintip-ngintip gitu, nengok belakang, kadang-kadang saya lihat lagi gitu, aman apa enggak. Kalau memang udah serangan, biasanya baru saya abaikan itu guncangan, pasti saya agak naikkan kecepatan saya gitu. Tapi kalau masih stabil, saya jalan bukan santai ya, stabil aja, bawa stabil, nggak perlu ngebut-ngebut gitu. Nah, di sini udah mulai ada macet sebelah kiri karena lampu merah ya. Sekali lagi disclaimer, ini tidak untuk ditiru teman-teman ya. Ini saya terobos lampu merah, saya minta jalur dan robos buat versi saya ya. Mohon maaf kalau ada yang berbeda dengan saya minta jalur itu. Ingat, kalau udah minta, yang namanya minta ya kita harus sadar diri, dilihat kondisinya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk terabas atau ngelawan arus gitu, jangan dipaksain teman-teman, karena kita juga membahayakan orang lain. Bukan diri kita juga, bukan diri kita aja, tapi orang lain juga bisa jadi kena bahayanya ya teman-teman ya. Karena semenjak ya mungkin karena saya nakesnya ya, tau lah kalau nolongin tuh kayak gimana ya, rada ngaca aja. Sep, hati-hati Sep, Mang, hati-hati bawa motor kalau pulang, kalau jalan-jalan. Ya mungkin udah banyak colekan-colekan ke saya gitu, mengingatkan saya. Nah, di sini juga di jembatan Grogol ada sambungan yang memang horor lah kalau bawa STEMI. Lupa salah kalau lupa ngebut, loncat nih mobil. Kenceng banget, gawat nih, saya ngurangin kecepatan. Nah, di sini. Oke. Selalu hati-hatilah di jalan ya, teman-teman. Nah, faktor STEMI itu apa aja sih, Mang? STEMI itu ada beberapa ya yang menyebabkan atau dapat memicu STEMI itu. Satu, kebiasaan merokok, lalu kurangnya aktivitas fisik dan olahraga. Nah, kaum mager minimal ada jalan lah. Saya juga kaum mager sebenarnya. Tapi ya saya ngusahain minimal jalan lah.
jalannya intensitasnya agak ditambahin, jangan terlalu banyak mager. Terus terlalu banyak mengkonsumsi makanan asin. Nah makanya harus imbang ya. Boleh kok, bukan nggak boleh, tapi jangan banyak-banyak. Sesuatu yang berlebih itu kurang baik teman-teman ya. Terus penggunaan alkohol, menggunakan obat-obatan terlarang, nggak boleh tuh. Memasuk terus biasanya rentang juga di usia lanjut ya. Masuknya usia lanjut itu rentang. Terus memiliki riwayat keluarga dengan serangan jantung, mengidap penyakit tertentu seperti kayak diabetes atau darah tinggi ya, itu hati-hati teman-teman ya. Dan yang terakhir ya, pengidap jantung, penyakit jantung bawaan ya, memang udah dari kecilnya atau ya kayak turunan juga bisa itu ya. Jadi itulah salah satunya dari beberapa faktor lah untuk yang memicu STEM itu kayak gimana teman-teman. Nah di sini udah mendekati 10 menit lagi sampai, cuman 1,8 km 10 menit, luar biasa kan, dekat banget. Cuman ya inilah, welcome to Jakarta. Nah, tanpa macet nggak berasa kayak Jakarta sih. Jadi kalau saya sudah terbiasa, sudah mau ke 6 tahun tinggal di kerja di Jakarta, jadi mungkin sudah terbiasa kali ya, jadi ya enjoyin aja lah ya. Tinggal manajemen waktunya aja teman-teman, gimana berangkatnya. Kalau memang mau nggak kena macet lebih awal, terus pulangnya lebih akhir ya. Jadi ada bener juga tuh, malam gelap berangkat gelap, pulang gelap. Tergantung jam kerja masing-masing teman-teman. Nah di depan udah mulai merah lagi, tapi ini sudah mendekati banget, udah deket banget sama rumah sakitnya. Yang sudah pernah kesini, cung yo ke RS Jantung Harapan kita. Yang belum pernah ya, inilah rumah sakitnya. Nanti saya stop di sampai depan UGD aja teman-teman ya. Kalau udah masuk UGD kita nggak boleh ada kamera, dan kita harus menghargai privasi mereka juga ya, khususnya privasi pasien ya. Sekali lagi saya ngimbau untuk teman-teman yang berkendara, hati-hati, patuhi aturan. Pakai, yang bawa mobil pakai safety beltnya, yang pakai motor helmnya dipakai, sarung tangan kalau bisa, lebih safety lah ya teman-teman.